Bogor dikenal sebagai kota hujan. Ya, karena kota ini memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Rata-rata curah hujan di Bogor, Jawa Barat sekitar 3.500 hingga 4.000 mm per tahun dari November 2023 hingga Maret 2024. Namun di bulan Desember tahun ini tak hanya Bogor, tapi hampir seluruh wilayah tanah air diperkirakan berpotensi diguyur hujan lebat. Jika tak menjaga kesehatan di musim penghujan, kita tentu akan mudah terserang penyakit, terutama flu dan demam, hingga terparah seperti diare dan juga demam berdarah. Biasanya diawali dengan bersin-bersin dan menggigil. Kira-kira kenapa ya? Pasnya tuh nggak enak badan, terus tuh pilek, batuk itu pasti deh. Apalagi keluargaku tuh ada yang emang punya alergi dan kalau udah musim hujan tuh udah repot banget. Hidung tuh gampang tersumbat gitu karena kan musim hujan, jadi ya jatuhnya ke penyakit dalam gitu nggak sih ya. Bersin merupakan salah satu reaksi alami tubuh untuk menyingkirkan benda asing yang mengganggu saluran pernapasan. Butiran debu, bulu binatang, hingga kuman yang terhirup dan terjebak di dalam hidung serta tenggorokan bisa menimbulkan respon tubuh berupa bersin hingga batuk. Ketika bersin, mata secara alamiah akan menutup tanpa disengaja dan sulit bila ingin dipaksa terbuka. Pasalnya, ketika otak menerima sinyal untuk bersin, mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha manusia untuk tidak menutup mata saat bersin, namun tetap saja pada akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Jika tetap memaksa membuka mata saat bersin, tekanan yang meningkat akibat mengejar menumpuk di pembuluh darah bukan pada mata atau otot di sekitar mata. Tekanan vaskular ini dapat menyebabkan pecahnya kapiler yang merupakan pembuluh darah terkecil di tubuh yang sering terlihat di bola mata atau wajah. Bersin itu sebagai pertahanan tubuh kita untuk mengeluarkan. Mungkin sama juga seperti batuk ya, batuk juga ketika kita ada iritan atau gatal di bagian tenggorokan karena mungkin inflamasi, itu mau dikeluarkan. Nah, bersin juga sama. Bersin juga tak boleh ditahan. Saat kamu menahan bersin, tekanan udara yang seharusnya keluar melalui tenggorokan akan masuk kembali melalui rongga sinus menuju kepala dan rongga dada. Kondisi ini menyebabkan tekanan dalam tubuh mengalami peningkatan hingga 5 kali lipat dan dapat merusak organ tubuh. Nah, tekanan udara yang tertahan dalam tubuh ini akan naik ke saluran pendengaran dan menyebabkan pecahnya gendang telinga. Kondisi ini bisa membuat kamu mengalami gangguan pendengaran secara permanen. Banyak orang yang menyepelekan bersin, padahal partikel cipratan bersin yang dikeluarkan bisa terbang hingga 5 langkah kaki atau lebih. Kumannya bahkan bisa menyebar sejauh 5 meter. Hal ini bisa terjadi karena reaksi bersin yang cukup kuat serta ukuran partikel cipratan yang cukup kecil. Jadi, partikel bisa menempuh jarak yang cukup jauh. Meski terkesan sepele, bersin memang bisa berbahaya, bahkan hingga merenggut nyawa. Seperti yang dialami oleh pria remaja asal Inggris. Ia mengalami bersin hebat 6 kali berturut-turut, setelah itu mendadak tubuhnya kejang hingga akhirnya meninggal dunia. Bersin yang keras ternyata bisa memperparah kondisi tubuh manusia. Misalkan seseorang sudah memiliki kondisi buruk dalam tubuhnya seperti penggumpalan darah atau patah tulang, maka bersin akan memicunya hingga kondisi tubuh orang itu menjadi lebih buruk lagi. Jika tidak, bersin malah akan menekan otak. Meskipun ini langka terjadi, namun kemungkinan tetap ada. Itu tadi bersin itu kan gerakan mengeluarkan. Jadi namanya gerakan mengeluarkan, dia juga akan otot-otot kita itu akan istilahnya berkumpul menjadi satu, membuat tadi kekuatan itu, tekanan yang tadi, iritan-iritan itu bisa keluar dari bersin-bersin seperti itu. Bersin memang salah satu benteng pertahanan pertama manusia untuk melawan penyakit. Makanya ia juga sekaligus menjadi pertanda seseorang terserang penyakit. Gejala-gejala penyakit seperti flu dan pilek, infeksi virus, dan rinitis umumnya ditandai dengan bersin-bersin.
Namun sebagian orang beranggapan bersin tak hanya soal urusan medis semata. Bersin kerap dikaitkan dengan hal-hal spiritual. Konon, bersin merupakan salah satu cara seseorang untuk mengeluarkan aura negatif dalam tubuhnya. Bahkan ada pula mitos yang mengatakan bersin adalah tanda bahwa kamu sedang dibicarakan dan dipikirkan oleh seseorang di tempat lain. Jadi terasa seakan-akan ada yang menggelitik hidung karena kamu sedang dibicarakan seseorang. Secara alami, kamu seakan ditelepati orang itu untuk merasakan sesuatu dan bersin jadi salah satu reaksinya. Bersin ini juga bisa menjadi tanda sesuatu ya. Umpama bersin 2 kali berturut-turut, itu akan terjadi hal yang tidak mengenakan atau yang membuat celaka seperti itu. Gitu. Dan juga di jam-jam tertentu gitu. Ada sinyal-sinyal yang menyebutkan atau menggambarkan akan terjadi sesuatu kalau di dunia metafisik. Kalau yang menandakan hal buruk ya, itu yang terjadi jam 7 malam sampai jam 8. Jam 7 malam sampai jam 8 dan juga jam 10 malam sampai jam 11 malam seperti itu. Tak hanya Indonesia, masyarakat Jepang pun percaya bahwa bersin sekali berarti seseorang menggosipkan sesuatu yang baik tentangmu. Bersin 2 kali berarti akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Bersin 3 kali berarti ada gosip yang sangat tidak menyenangkan. Sementara di Inggris, dalam kepercayaan Skotlandia dan Inggris, bayi berada di bawah mantra peri sampai mereka bersin. Ketika bayi mengalami bersin pertamanya, mereka akan kehilangan pesona malaikat dan kepolosan dan dianggap mulai tumbuh besar. Sedangkan arti bersin menurut mitos di Polandia, jika bersin artinya ibu mertua sedang membicarakan mereka. Jika belum menikah, artinya ketika menikah hubungannya dengan ibu mertua akan menjadi buruk. Tak hanya bersin saja, menggigil juga merupakan reaksi refleks tubuh yang merespon kedinginan. Sama halnya dengan bersin, menggigil juga kerap dikaitkan dengan dunia metafisika sebagai pertanda datangnya makhluk tak kasat mata. Menggigil dipercaya sebagai benturan energi positif dan negatif, di mana sinyal positif dari makhluk astral yang mendekat ke kita, sedangkan panasnya suhu tubuh akan sinyal negatif. Kalau menggigil sekali itu adalah mungkin ada hodam pendamping dari leluhurnya yang datang ingin mendekat, ingin berinteraksi, menyapa. Ya, tapi kan sedikit sekali manusia yang bisa berinteraksi atau melihat dengan massa jin ya. Kalau jin kan bisa, semuanya bisa melihat manusia. Terlepas dari itu, dalam pandangan medis, menggigil merupakan suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang diakibatkan oleh banyak faktor. Menggigil bukan cuma pertanda tubuh merasa kedinginan, tetapi bisa juga karena efek obat, dehidrasi, atau masalah kesehatan tertentu. Rasa ketakutan yang berlebih pun dapat menyebabkan tubuh menggigil. Ketakutan memicu sistem saraf simpatik, salah satu bagian dari sistem saraf yang bertanggung jawab untuk merespon stres atau ancaman. Tak hanya itu, menggigil juga jadi pertanda ketika seseorang akan terkena flu, demam, hingga infeksi-infeksi penyakit lainnya. Menggigil ini kan reaksi tubuh atas ketidakseimbangan suhu di luar dengan suhu di dalamnya. Jadi suhu dalam tubuh kita. Jadi mungkin tubuh kita itu punya yang namanya termoregulasi. Jadi ada otak kita namanya hipotalamus, itu tempat di mana meregulasi suhu. Jika kita ada perbedaan, itu salah satu efek untuk memberitahu sinyal kepada tubuh kita bahwa oh, tubuh harus segera menyeimbangkan suhu dengan yang di luar. Bersin dan menggigil merupakan bukti kepintaran tubuh manusia. Tubuh secara otomatis bereaksi sendiri terhadap bakteri atau virus yang menyerang manusia. Sejatinya, tubuh manusia sudah didesain oleh Sang Pencipta dengan begitu hebatnya. Tinggal bagaimana kita menjaga tubuh kita dengan baik.